Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Gifari dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan tugas metode numerik yang sudah saya buat. Di sini saya mengambil topik dari GitHub, yaitu dengan judul penerapan regresi linear untuk prediksi harga rumah menggunakan dataset USA Housing. Masuk pada bab 1 pendahuluan, di mana di sini ada deskripsi singkatnya, di mana pasar properti itu memiliki banyak variasi harga yang dimana dipengaruhi dari berbagai faktor, misalkan kondisi lingkungan, jumlah penduduk, luas bangunan, dan juga lainnya. Nah, perbedaan faktor ini menjadi penentu bahwa harga rumah itu tidak selalu mudah untuk dilakukan secara manual. Agen properti membutuhkan sesuatu yang dapat memperkirakan harga yang lebih objektif berdasarkan data. Nah, pada house prediction ini tersedia data US Housing CSV, yang dimana itu isinya ada beberapa data, dimana datanya itu yaitu rata-rata penduduk, usia rumah, jumlah ruangan, dan lainnya. Masih banyak lagi. Dari data ini bisa kita manfaatkan untuk membangun model prediksi dari harga rumah. Kemudian ada pun tujuan penerapannya, di mana yang pertama itu menggunakan metode regresi linear untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel pada dataset dengan harga rumah sesuai dengan variabel targetnya. Kemudian menunjukkan gimana data numerik ini dapat diolah menjadi sebuah model prediksi yang dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir ada menyediakan contoh demonstrasi program yang dapat dijalankan sehingga proses perhitungan itu tidak hanya bersifat teoritis. Kemudian masuk pada bab 2, ada di uraian konsep dan metode yang digunakan. Uraian konsepnya itu ada regresi linear, di mana di sini itu ada regresi linear yang tujuannya itu untuk menemukan garis terbaik yang merepresentasikan hubungan tersebut sehingga dapat dipakai untuk membuat prediksi pada data baru. Jadi ada bentuk regresi paling sederhana, yaitu seperti ini. Y sama dengan AX tambah B, yang dimana Y ini adalah variabel yang ingin diprediksi, kemudian AX ada slope dan variabel inputnya, kemudian B untuk intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Dan jika variabel ini memiliki lebih banyak atau multiple linear regression, maka bentuknya jadi seperti ini. Jadi Y sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 kemudian ditambah A3 X3 dan seterusnya. Kemudian ada metode yang digunakan, yaitu metode least squares, yang dimana itu ada kuadrat terkecil. Jadi di sini tujuan dari least square ini tuh mencari nilai koefisien A1, A2, A3 dan seterusnya untuk menghindari error positif dan negatif saling meniadakan, error dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Mungkin rumusnya seperti ini, dimana nilai S itu disebut juga dengan jumlah kuadrat error. Jadi tugas algoritma least square ini mencari nilai koefisien sehingga S itu bernilai minimum. Nah, tapi ada implementasi di Python seperti ini. Jadi kita hanya perlu memanggil fungsi sklearn ini, kemudian digunakan langsung pada Python itu sendiri. Jadi misalkan model linear regression, model fit, xtrain, dan ytrain. Lanjut pada bab 3, yaitu ada implementasi kode program. Di sini yang pertama ada persiapan datanya, kita mengimport dan juga mengimport data CSV-nya. Dilanjutkan dengan melatih model linear regression-nya, yaitu ada X USA Housing dengan average yang tadi yang ada banyak, kemudian Y USA Housing price. Jadi X di sini itu faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumahnya, dan Y itu untuk harga rumah yang ingin diprediksi. Dilanjutkan dengan memisahkan setiap dataset, yaitu ada dipisahkan dengan dua dataset, yaitu ada training set dan juga testing set. Training set ini digunakan untuk mencari nilai koefisien regresi, kemudian testing set digunakan untuk mengevaluasi apakah koefisien yang diperoleh itu sudah cukup baik. Terus dilanjutkan dengan object linear regression, yang dimana digunakan untuk membangun model regresi linear. Jadi di tahap ini tuh algoritma itu menghitung nilai dari A1, A2, A3 dan seterusnya. Dengan cara ini tuh kita bisa meminimalkan jumlah kuadrat error. Dengan kata lain itu Python melakukan proses mencari garis terbaik dan juga membuat selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya sekecil mungkin. Kemudian lanjut
di terakhir ada menghitung koefisien, di mana koefisien ini tuh menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap variabel itu terhadap harga rumah ketika variabel lain dianggap tetap. Kemudian di sini ada hasil demonstrasi programnya. Di sini kita dapatkan tabel koefisien. Ada tabel koefisien dari beberapa average area income, average area house age, average area number of rooms, average area number of bedroom, dan juga area populationnya. Jadi di sini kita bisa lihat nilai koefisien dari setiap variabel pada model regresi nilai linear ini. Kemudian ada hasil dari scatter plotnya, yaitu prediksi dengan nilai aslinya, di mana sumbu X ini itu nilai harga rumah yang sebenarnya, Y test, kemudian sumbu Y ini nilai prediksi model atau prediction-nya. Jadi bisa dilihat jika di model ini tuh regressioner itu mampu mempelajari pola data yang cukup baik karena menghasilkan prediksi yang relatif dan mendekati nilai aslinya. Dia berbentuk diagonal. Kemudian di sini ada nilai error yang terakhir. Ada 3 nilai error, yaitu MAE, MSE, dan juga RMSE. MAE di sini tuh rata-rata selisih absolut nilai antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Kemudian untuk MSE ada rata-rata kuadrat selisih, di mana kesalahan besar akan diberi penalti lebih tinggi. Dan juga RMSE itu akar kuadrat dari MSE sehingga kembali ke satuan harga rumah. Nah, di sini tuh semakin kecil nilai MAE, MSE, dan RMSE-nya itu semakin baik modelnya bekerja. Baik, mungkin akan dilihat implementasi kode yang sudah saya coba. Jadi di sini kita masukkan library, import library, kemudian mengecek datanya, data CSV, mengecek semua variabelnya yang ada. Kemudian di sini ada pair plot dari USA housing-nya. Di sini juga ada displot dari USA housing price-nya, harganya. Ada heat map juga untuk setiap variabel. Nah, di sini baru kita nge-train dengan linear regression model yang tadi ini dengan X dan Y. Kemudian di sini ada koefisiennya, hasil koefisien yang sudah dihitung dengan linear regression model. Kemudian di sini juga ada scatter plot yang tadi yang berbentuk diagonal. Di sini juga displot untuk test prediction-nya dengan price harganya. Dan yang terakhir ada 3 error, MAE, MSE, dan RMSE. Kemudian ini referensi yang saya gunakan untuk laporan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.